Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca peraturan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu, matikan mic kalian agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, apabila ada yang ingin menjawab, klik icon raise hand. Yang ketiga, boleh mematikan kamera saat pembelajaran berlangsung. Untuk selanjutnya, mari kita membaca mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mencermati gambar dalam tayangan slide presentasi, siswa mampu menjelaskan pendapatnya sesuai gambar. Yang kedua, setelah mencermati gambar, siswa mampu menjelaskan gambar tersebut. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada satu tayangan video yang akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Simak videonya baik-baik ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru,
lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Halo teman. Nah, dari video pembelajaran yang tadi, apa kalian tahu atau masih ingat mengenai jalur dari darah itu? Kalau belum, di slide berikutnya Ibu akan menjelaskan lagi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai organ-organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu ialah jantung. Di jantung terdapat serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sedangkan di pembuluh darah terdapat pembuluh darah kapiler, pembuluh darah arterial, dan pembuluh darah vena. Sedangkan paru-paru itu digunakan untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Berikut Ibu akan memberikan suatu gambar. Kalian menebak itu gambar apa, lalu kalau yang bisa menjelaskan langsung atau menjawab langsung. Gambar yang pertama, ini merupakan gambar apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Gambar kita. jantung, Bu Guru. Nah, apa kita bisa menjelaskan fungsi dari jantung? Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, betul. Fungsi jantung itu ialah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh organ paru-paru. Jadi, fungsi jantung manusia ialah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Baik, untuk gambar yang kedua, ada yang tahu itu gambar apa? Saya lagi, Bu Guru. Gambar paru-paru. Oke, fungsi dari gambar paru-paru. Baik, Sri, coba jelaskan. Untuk menyaring darah. Iya, betul. Fungsi dari paru-paru yaitu untuk menukarkan oksigen dari udara di luar dengan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Jadi, benar sekali, itu untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk gambar berikutnya, ada yang tahu? Pembuluh darah, Bu Guru, kalau tidak salah. Ya, betul. Ini merupakan pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdiri dari dua, yaitu pembuluh darah apa saja? Ada yang tahu? Pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Ya, hampir benar. Yang paling tepat itu ialah ini merupakan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi dari sel darah merah itu, ada yang tahu? Mengikat oksigen, Bu. Bagus sekali, Sri. Pintar. Oke, untuk fungsi sel darah putih, ada yang tahu?
Oke, Ibu jelaskan. Fungsi dari sel darah putih ialah untuk menghasilkan antibodi, yaitu zat yang mampu membasmi virus, bakteri, jamur, parasit yang masuk ke dalam tubuh kita, serta zat berbahaya lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu fungsi dari sel darah merah dan sel darah putih. Untuk gambar berikutnya, mengingatkan kalian tentang video yang telah kalian perhatikan tadi, atau yang telah kalian tonton tadi. Nah, ada yang bisa menjelaskan kembali? Yang menjelaskan kembali tentang sel peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dimulai dari peredaran darah kecil, ada yang mau menjawab? Saya, Bu Guru. Ya, Gita? Peredaran darah kecil adalah jantung ke seluruh tubuh. Itu saja yang saya tahu, Bu Guru. Mohon dibantu. Oke, yang benar itu peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan menuju bilik kanan, lalu menuju paru-paru, dan kemudian menuju ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besarnya, ada yang tahu? Saya tahu, Bu Guru. Baik, Sri, silakan jawab. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke serambi kiri. Ya, betul sekali. Oke, sepertinya kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Untuk tugas di LKPD, Ibu akan mengirimkannya lewat grup WhatsApp. Nah, untuk hari ini, Piton kita akhiri saja. Mengenal jam pelajaran sudah berakhir. Ibu mengucapkan Om Santi, 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 Om. Selamat pagi semua. Om Santi, Santi. Om Selamat Santi, pagi, Bu Guru. Terima kasih Selamat pagi, Bu. penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih, Bu.